Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan serta kenikmatan dalam menjalankan semua ketaatan dan menjauhi semua kemaksiatan. Dan kita mohon selalu Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar kita selalu terhindar dari semua kemaksiatan, terhindar dari semua bentuk fitnah, fitnatid dunia, fitnatid syaitan, fitnatid dajjal, dan fitnah zaman ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya akan membawakan sebuah cerita yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih duduk-duduk bersama para sahabat-sahabatnya di masjid. Tahu-tahu didatangi oleh seorang badui. Badui itu seorang gunung yang biasanya orang-orang badui ini orang-orangnya polos. Dia ikut duduk bersama Rasulullah dan para sahabat di masjid itu. Tengah-tengah Rasulullah SAW memberi nasihat kepada para sahabat. Badui ini berdiri menuju ke ujung masjid situ, dan badui ini terus berdiri dan kencing di situ. Buang air kecil. Subhanallah, Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat melihat badui ini tadi kencing di situ. Lalu Sayyidina Umar, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memarahi orang ini, memarahi badui itu. Kata Rasulullah SAW, jangan ya Umar, biarkan badui itu untuk melanjutkan kencingnya. Toh dia sudah kencing dan kotor tempat itu. Tidak perlu kamu tegur. Nanti urusan saya, kata Rasulullah SAW. Setelah badui ini selesai, kencing di situ, dipanggil sama Rasulullah. Ya fulan, kemarilah. Kenapa kamu tadi kencing di masjid ini? Kamu kencing di situ. Ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau ini masjid. Loh, kok kamu tidak tahu ini masjid? Lah saya lihat ini tadi kan cuma tanah, tidak ada karpetnya, tidak ada tikar dan sebagainya. Jadi saya pikir itu ya biasa, tanah biasa, saya kencing di situ. Akhirnya Rasulullah SAW tersenyum dengan ucapan itu. Dan akhirnya Rasulullah juga menasihati, wahai fulan, jangan kamu kencing lagi di dalam masjid. Dan badui itu menerima dengan senang hati karena adab dan akhlak Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepadanya. Nah, dalam cerita ini, ambillah satu manfaat dari cerita ini. Sewaktu kita akan menasihati saudara kita, mungkin kita lihat saudara kita dalam keadaan salah atau mungkin dalam keadaan maksiat, jangan langsung di saat itu langsung kita marah-marah kepada dirinya. Pasti nanti dia tidak akan mengikuti kita. Kita pakai sistem Rasulullah. Setelah dia selesai, baru kita panggil. Kita ajak bicara. Ya fulan, wahai saudaraku, aku cinta kepadamu. Kamu itu orang baik. Kamu insya Allah orang yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Mungkin saat ini kamu lagi lupa. Ayo berhentilah kamu. Janganlah kamu berbuat salah kembali. Janganlah kamu berbuat maksiat lagi. Insya Allah dengan ucapan seperti itu, orang itu akan gembira dengan kita, akan senang dengan kita, dan akan mendengar nasihat kita. Dan bagi penasehat, jangan merasa sewaktu kita menasihati orang lain, itu kita lebih benar dan lebih baik daripada orang tersebut. Kalau kita merasa bahwa kita benar dan kita merasa bahwa itu yang salah dia, nanti ucapan kita ini sulit diterima oleh orang yang kita nasihati. Yaitu di antara syarat untuk penasehat-penasehat, jangan Anda merasa lebih baik daripada orang yang Anda nasihati. Jangan kita merasa lebih baik daripada orang yang kita nasihati. Insya Allah dengan kita meniru adab dan akhlak Rasul Muhammad SAW, kita akan selamat dan orang-orang akan cinta kepada kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah, rahmat dari Allah, berkat kita mengasihi dan merahmati sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ikuti akhlak Rasulullah, semoga kita kelak di surga bersama Rasulullah SAW bighairi hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.